Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Ramadhani dari kelas ya 4412 dengan NIM 13012041129. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas case base 1 algoritma supervised learning pada mata kuliah pembelajaran mesin yang diampu oleh Ibu Iza itu rumah. Pada bab satu, persoalan yang saya dapatkan atau case yang saya dapatkan di sini, saya diberikan tugas untuk melakukan penjelasan atau mengimplementasikan eh, pembelajaran mesin supervised learning, yaitu bisa menggunakan algoritma ANN, MLP, RNN, LST, LSTM, CNN dari kumpulan data yang tersedia. Jadi data yang saya pakai di sini adalah data audit, risk, dan trial. Kenapa saya menggunakan itu? Karena saya eh, mendapatkan NIM ganjil, jadi saya menggunakan data tersebut. Jadi untuk pembahasan di sini nantinya saya akan mengeksplorasi data. Jadi pada data audit ini terdapat 776 kolom dan untuk tren juga sama 776 kolom. Namun pada laporan ini saya hanya menampilkan 10 kolom saja yang bertipe data float. Oke, lanjut untuk proses eksplorasi. Di sini nantinya akan mencari insight dari dataset yang sudah diberikan seluas-luasnya. Untuk memahami dataset yang diberikan, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, ada menginputkan library. Di sini tujuannya untuk melakukan perhitungan dan melakukan visualisasi data. Selanjutnya, ada pengecekan tipe data pada setiap kolom. Untuk lebih jauh, setiap kolom tadi baik segi tipe datanya, jangkauan data, kita akan menggunakan fungsi yang terdapat pada library Pandas, yaitu nama data .info, info window. Lalu fungsi ini berfungsi untuk menampilkan berbagai macam detail mengenai keseluruhan kolom yang akan kita analisis kemudian. Nah, di sini terlihat datanya yang sudah divisualisasikan. Nah, di sini terlihat ada data info dan data trial. Data info ini adalah data audit risk, namun saya inisialisasi dengan data. Di sini terlihat ada tipe data yang bukan merupakan integer atau float, yaitu objek pada dua data ini. Nah, pada ini kan ada di 5 data tadi. Kita menggunakan fungsi yang tadi sudah saya jelaskan di atas, yang fungsi library 18. Selanjutnya pengecekan data. Di sini kita akan mengecek isi dari data tersebut, ada berapa kolom. Jadi terlihat setelah dicek untuk data audit dan trial sama-sama memiliki 776 kolom. Selanjutnya pada pemrosesan data. Jadi sebelum kita tahu kondisi dari data yang diberikan, maka kita akan melakukan pemrosesan data. Pada proses ini kita akan melakukan data cleaning dan data transformation. Lalu kita akan melakukan pengecekan data yang kosong dengan menggunakan core. Ini terlihat kode-kodenya untuk melakukan pengecekan data. Nah, di sini terlihat korelasinya dari data tersebut. Jadi setelah dilakukan korelasi kan divisualisasi, terlihat ada data yang kosong, yaitu detection risk. Nah, di sini kita akan melakukan pembersihan data. Yang pertama, pada pembersihan data ini kita akan menghapus data kolom yang tidak ada isinya tadi, yang detection risk, dengan melakukan drop.
untuk mereduksi noise sehingga dapat meningkatkan kualitas data yang akan dianalisis. Selanjutnya kita akan transformasi data. Cara ini merupakan salah satu untuk menormalkan data dengan merubah skala pengukuran menjadi bentuk lain. Sini terlihat codingan untuk melakukan transformasi data. Selanjutnya ada normalisasi. Untuk normalisasi ini datanya tidak terlalu menyimpang. Jadi kita menggunakan kode ini. Selanjutnya perubahan data menjadi biner. Kita akan melakukan one hot encode guna untuk melakukan perubahan dari kelas integer menjadi biner. Di sini terlihat ada 01, 10, 10. Karena di sini kita hanya menampilkan untuk data Y ada 3 kolom biner. Lalu selanjutnya ada pemisahan data. Pada pemisahan data ini untuk membagi antara data train dan data test. Selanjutnya kita akan melakukan penerapan pemodelan ANN. Saya menggunakan algoritma ini untuk mengklasifikasikan data. Kenapa saya menggunakan ini? Karena pada algoritma ini bisa menyerupai otak manusia yang dapat memberikan stimulasi atau rangsangan melakukan proses. Nah, jadi masing-masing layer terdapat beberapa neuron. Berikut adalah cara kerja algoritma ANN. Pertama kita akan mengimport library keras. Sini kode untuk mengimport. Selanjutnya melakukan inisialisasi. Pertama menambahkan pada input layer, hidden layer, dan output layer. Sini didapatkan hasil hidden layer terdapat param sekitar 48 dan 72. Outputnya sekitar 18 param sehingga total param dan trainable-nya adalah 138. Selanjutnya melakukan training data. Bila melakukan compile ini menggunakan optimize Adam dan menggunakan matrix untuk menentukan akurasi dan menggunakan validation data sekitar 12% dan melakukan training dengan 120 data. Dapat dilihat pada bagian akurasi semakin lama akan semakin naik pada loss-nya ini semakin naik. Selanjutnya melakukan prediksi. Saat melakukan prediksi sangat diperhatikan untuk melihat persebaran datanya dengan menggunakan NumPy untuk melihat data atau mengetahui nilai. Nah, di sini ada kode-kodenya untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya ada evaluasi. Di sini kita tadi sudah melakukan penerapan pada algoritma ANN pada data audit risk dan trial. Di sini pada evaluasi kita akan melihat data akurasi dengan masukan tes dan pret yang di atas tadi. Untuk epoch 150 atau compile sebanyak 150 didapatkan hasil akurasinya itu adalah 0,82 dengan plotnya seperti ini. Untuk epoch 300 atau compile 300 didapatkan 0,85 dengan plot seperti ini. Jadi hasil akurasi yang didapatkan sekitar 85% jika menggunakan epoch dengan total 150. Jika epoch digunakan sebanyak 300, akurasinya akan naik sedikit menjadi 85%, sehingga dapat disimpulkan dengan epoch lebih besar bisa mendapatkan akurasi yang lebih besar juga. Oke, selanjutnya kita akan melakukan running code. Nah, di sini ada library yang sudah diimport. Selanjutnya kita akan membaca data. Saya menggunakan data yang telah di-upload ke Drive. Oke. Run. Nah, di sini data trial udah terlihat. Di sini saya hanya menampilkan 5 data saja karena kalau semuanya terlalu banyak. Selanjutnya untuk mengetahui isinya, di sini ada kodenya yaitu 776 untuk jumlah semua barisnya atau kolomnya. Lalu di sini ada untuk mengetahuinya data tersebut arraynya. Selanjutnya di sini ada data info, di sini terlihat ada tipe datanya. Ini juga ada. Nah, di sini kan ada objek. Nah,
Objek ini artinya ada data yang dimasukkan secara sembarangan. Oleh karena itu kita akan melakukan dropping. Sebelum itu saya akan melakukan plotting terlebih dahulu terhadap dua data tersebut. Ini terlihat untuk plottingnya. Lalu di sini untuk melihat atau mendeskripsikan data tersebut. Selanjutnya untuk data trial ini. Nah, di sini terlihat jumlah value risk untuk data biner 1 dan 0, atau ini terlihat lebih banyak pada data nolnya. Terus dengan type integer. Di sini ada korelasinya. Nah, di sini yang kosong tadi itu yang akan kita drop. Selanjutnya ngedrop. Nah, di sini terlihat eh, setelah di amati yang data bukan merupakan integer atau float tadi, ada data yang dimasukkan bukan merupakan integer atau float, yaitu adalah string. Jadi atau objek. Jadi kita harus mengubah terlebih dahulu agar datanya bisa kita lanjutkan. Setelah diubah, nah di sini akan terlihat semua datanya sudah jadi float. Jadi kita mau ini yang params tadi. Nah ini eh, saya menggunakan epoch atau menggunakan compile sebanyak 150. Sini ada model akurasinya. Untuk model lossnya di sini kita tampilkan. Ini akurasinya adalah 0,83 atau bisa dibulatkan menjadi 0,83% untuk akurasi dengan epoch 150. Di sini untuk plotnya tidak upright. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah dan kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.